Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni cangking abade di matane Betawi dan sekenanya. Ketemu lagi di Orang Langit Channel. Nah, alhamdulillah kita bikin podcast tanya jawab lagi. Sekarang saya udah sama Habib Syarif bin Ali bin Syahab. Ada atensi dari para pecinta Orang Langit Channel yang bakal aneh tanyain sebentar lagi. Kita kenalan sama Habib Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Ini baju sebentar kau semua nih. Habib sehat ya? Sehat. Ini Bib, aneh punya konten temanya itu tentang tanya jawab. Tanya jawabnya tentang ya nggak jauh-jauh dari agama sama kehidupan. Tapi yang ringan, aneh butuh jawaban singkat, jelas, padat, nikmat gitu. Ada satu atensi dari pemirsa channelnya Orang Langit. Ada pertanyaan gini, Bib. Habib ini kan kebetulan nih yang nanya juga minta tanyain sama yang namanya Habib Syarif bin Ali bin Syahab. Nah, kebetulan aneh kenal nih, ya. Nih, atensinya udah dikabulin. Aneh tanya langsung. Ada jemaah nanya begini, Bib. Habib Syarif ini kan Habib yang muda tapi masya Allah nih, Bib, dalam bidang bisnis. Ya. Terkenal juga Habib yang pembisnis ulung. Nah, ini jamaahnya mau tahu, Bib, bagaimana sih cara berbisnis yang berdasarkan dengan syariat tapi yang bisa langsung, Bib, bisnisnya panjang umur kayak antum nih. Bisnis antum semua yang antum jalanin lancar jaya. Kayak kebat, nasi kebuli, royal, terus apa lagi nih? Sekarang merambah ke dunia rukun Islam yang kelima, tapi bab umrah, bab hajinya belum. Nah, ada pengen tahu nih kiat-kiatnya bagaimana nih biar kita punya bisnis tapi tetap dalam syariat yang benar, yang amanah, dan juga langgeng nih ke bisnis. Pencerahannya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara masalah bisnis, sebenarnya nggak ada ya bisnis yang lancar-lancar terus. Nah, artinya yang namanya bisnis itu udah pasti naik turun, udah pasti naik turun, udah pasti ya segala macam lah modelnya kan. Cuman yang namanya bisnis itu pasti ada untung rugi. Kalau untung doang namanya bukan bisnis. Ada aja untung rugi. Cuman yang jadi kendala itu biasanya adalah banyak orang itu yang putus asa di tengah jalan ketika menjalankan sesuatu. Makanya kita diajarkan sama Rasulullah itu untuk mempelajari segala sesuatu. Adanya pengalaman itu guru yang paling berharga dalam hidup. Nah, itu disebut dengan pengalaman. Artinya ketika menjalankan sesuatu lalu tidak berjalan, justru itu satu penghargaan buat kita karena kita jadi dapat ilmu untuk dapat sesuatu yang akhirnya bisa berjalan dengan baik. Kalau dari awal sudah berjalan, dia nggak tahu kendala-kendala apa yang dihadapi, akhirnya sekalinya tinggi jatuhnya lebih berasa. Gitu biasanya begitu. Makanya kalau yang diajarkan Rasulullah itu adalah untuk belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang dijalani, khususnya urusan dagang dan urusan bisnis itu Nabi ajarin segala macam strategi dan segala macam cara yang kita pelajari. Dan kita juga nggak ngambil dari secara Islam juga, karena kalau secara Islam itu lebih kepada syariat. Tapi kalau secara strategi kita belajar dari orang-orang non-muslim yang berstrategi, namun kita kombinasikan dengan strategi Islam, sehingga dia punya strategi mungkin licik, kita rubah menjadi benar pada strategi Islam, sehingga jadi pengembangan juga buat kita. Makanya sampai saat ini sih paling seperti itu untuk mengembangkan satu supaya istiqomah. Ini sih fokus, ya fokus dari apa yang dijalani. Kalau nggak fokus gimana ya? Kalau nggak fokus sudah pasti berantakan. Banyak orang juga gagal itu bukan karena nggak laku, bukan karena nggak maju, tapi karena nggak fokus dan nggak sabar menunggu. Sedangkan yang namanya bisnis itu perlu dengan kesabaran, yang perlu dengan ketekunan, yang perlu dengan keseriusan dalam menjalani berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, gini, Bib. Nabi Muhammad juga kan berdagang, Bib, betul. Nah, kalau kita ngambil contoh dari Nabi Muhammad metode sama sistem dagangnya kayak gimana, Bib? Antum tahu?
Iya, kalau Rasulullah SAW itu ngajarin kita kalau berdagang itu yang pertama jujur. Jujur dengan apa yang kita jual. Kalau kita jual produk, kita harus jelasin sejujur-jujurnya. Yang kedua, Nabi itu selalu memberikan kelonggaran dalam perdagangan. Contoh misalnya beli 1 kilo, Nabi selalu melebihkan dagangannya, sehingga kalau di bahasa bisnis itu menggapai market dengan bonus kalau bahasa bisnisnya. Kalau bahasa Rasulullahnya, Nabi memberikan kelebihan yang disebut dengan sedekah. Kita jualan tuh lebihin karena menjadi daya tarik seseorang. Itu cara dagangnya Rasulullah SAW. Ya, kalau cara dagangnya sahabat-sahabat Nabi yang belajar dari Rasulullah, mereka tidak memikirkan modal, tapi yang mereka pikirkan siapa yang akan mereka jual ini barang market. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu masuk ke kota Madinah miskin. 2 bulan dia ke kota Madinah, dia dalam keadaan miskin. Yang dia tanya bukan modal, tapi yang dia tanya di mana pasar. Ketika ditunjukkan pasar, akhirnya dia pelajari di dalam pasar, lalu dia berhasil membuat pasar muslimin yang dimana menjadi pesaing pasar-pasar non muslim dan menjadi orang paling kaya pada saat itu. Dalam waktu 2-3 bulan tuh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tuh, sampai dibilang minyak wanginya itu kalau lewat 3 hari nggak hilang-hilang. Saking kayaknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dari mana belajarnya? Dia bukan pikirkan modal, tapi yang dipikirkan market. Ya. Air mineral kalau kita jual ke orang yang nggak haus nggak ada yang mau beli, tapi kalau kita jual ke orang yang kekeringan di padang pasir 10 juta dibeli. Itu market namanya, dan itu kalau di segi bisnis juga disebutnya sebagai market audience. Kalau di segi Rasulullah artinya berjual pada tempat, jual sesuatu yang kita jual pada tempat, bukan pikirin modal, bukan pikirin apa yang mau kita jual, tapi pikirkan kebutuhan. Makanya seperti contohnya pandemi, orang butuh masker, ya pedagang masker banyak yang laku. Butuh hand sanitizer, ya pedagang hand sanitizer yang laku. Tinggal kita bagaimana merangkum itu sebagai sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh orang lain sehingga menjadi satu hal yang profit atau keuntungan kelebihan faedah gitu. Nah, belum lama kan Idul Fitri ini. Kalau namanya dagang itu kan ada barang yang kita jual, ya kan, barangnya jelas. Nah, kalau pas lagi Ramadan kemarin, takbiran itu kan banyak yang jualan duit gitu, buat tukeran maksudnya, buat orang kasih THR ke keluarganya, ya kan. Nah, cuman ini yang aneh dengar kabarnya, kita kalau jual tukar 1 juta, lebihnya kurangnya bisa sampai 100.000, itu bagaimana tuh, Ben? Kan Nabi ngajarin kalau bisa kita kasih lebih tuh. Nah, ini malah dikurangin, bahkan gede nominalnya kalau buat kita nih gitu. Itu bagaimana, Ben? Ya, nah itu kalau di dalam hukum memang tidak diperbolehkan menjual uang dengan uang. Kalau bahasa kita tuh memang nggak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan itu barter, punya uang 100.000 tukar 10.000 atau 10 boleh. Tapi kan dia pasti membutuhkan keuntungan. Keuntungan itu biasanya disebut dengan jasa. Gitu. Maka akadnya itu harus terpisah. Ya, yang nggak diperbolehkan itu dalam Islam itu ada 2 akad dalam satu transaksi bersamaan, itu nggak boleh. Gitu. Tapi akadnya terpisah, putus. Misalnya tukar barter 100.000 tukar sama 10 ribuan. Ya itu nggak masalah. Terus kalau terlepas ada jasanya misalnya 100.000, ya itu bisa dijadikan sebagai jasa. Misalnya dia udah ke bank buat nukerin recehan apa segala macam, pakai ongkos, pakai apa, maka itu sifatnya adalah jasa. Yang kita bayar ke dia adalah jasanya. Duitnya nggak boleh berkurang. Duitnya nggak boleh nilai tukar. Kalau sampai tertukar maka jadinya seperti hukum riba nilai tukarnya. Kita juga harus tahu gitu ya, jadinya kan kita nukernya nih 100.000 duit 2.000-an. Ini si penjual yang jual ribuan ini yang bilang kali ya, ini isinya sekian gitu ya. Itu harus dihitung, nominalnya tidak ada perubahan. Tukar 100 yang didapat 2.000-an, nilainya tetap 100. Kalau misalkan dia nggak bilang jatuhnya, kan kita ngitung. Kalau dia nggak bilang ternyata kurang, ya kita samperin kurang kan. Ya. Karena itu kalau namanya dia mengambil dari apa yang ditukarkan, ya maka jadi nilainya itu transaksi seperti transaksi tukar uang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kecuali uang dengan barang, jual beli. Kalau seperti itu barter boleh di zaman Rasulullah barter, tapi harus dengan yang setara. Kalau dia ngambil keuntungan maka tidak diperbolehkan. Gitu. Tapi dia mengambil jasa, mungkin dia buat transportasi, ngurusin ke bank apa. Kalau kita kan udah tinggal tukar doang, maka jasa itulah yang kita bayar, bukan dari hak nilai barternya. Benang merahnya kurang lebih seperti itu kalau hukum. Yang tidak diperbolehkan itu sifatnya presentase. Ini sponsor ini. sebab
Kecuali gini, nuker uang 100.000, 2.000-an gitu. Tapi ntar komisinya persentase ya 10%, itu tidak diperbolehkan. Karena nilai jasa itu harus ditetapkan, tidak boleh dengan persentase. Ditetapkan berapa? 100.000, gara-gara gue udah nolongin nih, nganterin jauh, segala macam. Silahkan. Allah alam, kurang lebih seperti itu. Ini intinya konsep biar kita punya bisnis langgeng, intinya gimana nih? Harus kayak gimana? Jujur, fair, amanah ya salah satu kuncinya, dan punya strategi dalam berpikir. Karena sahabat Nabi semuanya pintar-pintar dan cerdas-cerdas dalam strategi menjalankan usaha. Bukan dengan dia punya barang jual atau nunggu ada orang yang beli ya. Mereka terus berstrategi, berpikir, membuat satu inovasi, pengembangan dan sebagainya. Itu perlu. Walaupun jual peniti juga kalau punya inovasi jadi punya nilai berharga. Benar. Itu sampah aja bisa jadi bernilai karena ada inovasi dalam berbisnis. Itu yang membuat perkembangan. Alhamdulillah para pemirsa yang budiman, penonton setia orang langit channel, ya sekiranya sekelumit tentang kiat-kiat bisnis dalam pandangan Habib Syarif bin Ali bin Wahab. Mudah-mudahan ada faedahnya, bisa kita manfaatin buat kita sendiri yang mau pada jalan bisnis, biar pada berkah juga bisnisnya, panjang umur, dunia akhirat sampai kiamat kurang 2 hari itu bisnis gak bubar. Ya, insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi. Yang mau punya atensi atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau mau komen nih tentang perbincangan kita yang barusan, silakan, ahlan wa sahlan, kebuka buat lagi. Tapi jangan lupa channelnya di subscribe, di like, di apa lagi ya, di share sama di komen. Yang baik-baik nggak apa-apa dah, kalau yang nggak baik tantangan dah, ane belum siap bacanya. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak deh. Assalamualaikum. Beb, kita belum lebaran nih, Beb. Itu baru terkenal. Ngal air apa ini, Beb? Udah madang aja. Ane belum. Ini yang malak mana, Beb? Gak ada siapin nasi uduk buat itu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang None, cangking nyak babe 5 tanah Betawi dan kena ulang di. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.